Oke, kita angkat nih Pak Sal. Selamat malam Pak Sal. Selamat Selamat malam, malam, Pak Sal. selamat malam semua. Selamat Salam sadar Pak Sal. salam sadar Pak Kece. Semuanya Iya. gimana, Om Sal? Ya, Kabar alhamdulillah Pak. baik. Pak Ya, Sal, Pak Sal, Pak. Pak Ya, Sal, Pak. Pak Sal jangan takut ya kalau gereja ramai, aman negara Pak Sal. Justru saya mau mengomentari ini, Pak. Ini yang dikatakan Ustaz Sudarsono ini. Dia katakan gereja mulai sepi kok. Ini nginjilin ini malah rame kok. Murtadin di mana-mana di Indonesia. Iya, Pak Sal kapan? Haleluya. Pak Sal kapan? Ya, Orang lain sudah rame, jangan telat loh. Oh, Pak Sal, Jangan Pak ketinggalan Sal, bis. Pak Sal, Pak Sal ya, Iya. Pak Sal ya, kami bukan bangga kalau banyak yang masuk menerima Tuhan Yesus, bukan. Ya. Tapi kami bersuka cita sebagaimana malaikat di surga juga bersuka cita, Oh, ya. begitu. Oke. Ya. Ya. Bukan banyaknya yang jadi tolak ukur, bukan. Tapi kami bersuka cita, banyak Ya, yang oke. diselamatkan Pak Sal. Itu saja. Oke, oke, Pak. Ya. Iya, ibarat saya bisa mengasih uang ke Pak Sal, berarti Pak Sal ini saya orang kaya, begitu. Itu bangga saya sebagai orang kaya, begitu. Ibaratnya seperti itu. Mantap. Kalau saya sudah diselamatkan oleh Tuhan, maka ingin juga menyelamatkan yang belum selamat, yang calon-calon neraka itu. Kasihan. Ya mungkin sekarang saya dikorbankan, dicaci maki, tapi nanti di akhirat dia akan bersyukur, Kace, makasih lu dakwahmu, saya jadi selamat. Itu nanti di akhirat seperti itu. Iya ya. Ya, begitu. Sekarang dicaci maki nggak apa-apa, Kace, pindah sana pindah sini. Yang penting banyak jiwa diselamatkan. Itu saja intinya. Ya, Ya, karena ini memang kebenaran. Ya, Pak. Saya melihat sekarang ini tentang banyaknya yang saya akui memang di Indonesia ini memang saat ini dan mulai tahun berapa ya, sejak bom Bali kalau nggak salah. Jadi ini ada gambaran kepada umat agama lain terhadap Islam. Bagaimana Islam itu mereka lihat sejak adanya bom Bali itu memang membuat kawan-kawan dari agama lain memandang Islam itu seperti itu yang mereka lihat. Nah, kami kalau di Islam ada di dalam apa namanya penyampaian Nabi tentang akan terjadi sepeninggalnya itu akan terjadi berbagai perselisihan dan fitnah-fitnah akan muncul. Nah, yang teroris ini termasuk fitnah yang datang dari dalam tubuh Islam sendiri. Mereka datang dari dalam Islam sendiri dan menfitnah Islam itu. Nah, makanya saya lihat banyak dari kawan-kawan saya Muslim-Muslim yang berpindah keyakinan menjadi Kristen atau agama lain karena mereka korban dari itu, korban dari fitnah itu sendiri. Artinya mereka tidak mampu menjalani bagaimana apa namanya statusnya Islam, tapi melihat Islam di hadapan mereka, Islam seperti itu yang mereka mungkin di pandangan mereka tidak bisa pertahankan lagi Islamnya karena melihat fitnah tersebut. Nah, makanya terjadi seperti itu. Dan ini bertolak belakang dengan di kejadian di Eropa, di mana saat gedung WTC dihancurkan, musibah itu terjadi. Justru di sana lain lagi. Di sana justru fenomena dari Islamofobia terus berbalik lagi arah. Di sana justru mualaf yang banyak kalau di Eropa sejak kejadian itu. Kalau di Indonesia ini lain lagi. Banyak yang Islam berpindah karena fitnah tadi yang saya sampaikan itu. Memang banyak sekali fitnah-fitnah yang datang kepada Islam saat ini. Khususnya memang datang dari dalam Islam sendiri. Termasuk personalnya ya, artinya penganut-penganutnya yang tidak capai kesempurnaan agamanya dalam Islam, terus berbuat sesuatu atas nama Islam seperti itu. Karena Islam ini kalau mau dilihat penganutnya memang
agak susah. Artinya nggak bisa langsung simpulkan Islam itu seperti itu. Jadi ketika lihat penganutnya di mana-mana, Timur Tengah atau di Indonesia, kadang kan kita langsung menyimpulkan, oh Islam itu seperti itu. Padahal umat Islam sendiri, kita ini sebenarnya juga semua ingin mencapai kesempurnaan Islam itu. Kita menuju ke sana. Dan kita juga tidak tahu. Artinya tidak tahu di sini maksud saya apakah saya ini sudah benar-benar Islam seperti yang diajarkan, seperti yang difirmankan. Nah, itu kembali kepada diri kita masing-masing dan pandangan dari saudara-saudara umat lain melihat seperti itu. Jadi mengenai Saudara Sono ini beda ini, tanggapannya ini lain. Indonesia kok lagi ramai penginjilan. Tadi ini kok bilang gerejanya sepi, ini nggak menarik. Dan saya mau izin Pak Yusuf, saya mau sedikit menyapa Ibu Nakayama. Ibu Nakayama, selamat malam Bu. Selamat malam adikku yang baik budi, yang sopan santun. Iya Bu, makasih ya. Saya Assalamualaikum adik. Waalaikumsalam, salam Bu. Shalom. Aduh, ini memang Muslim yang baik budi. Ini baru punya akhlak yang baik. Makasih Bu. Iya. Saya hanya mau sama Ibu ya, saya saya kagum sama Ibu. Artinya dengan berjalan ya suami istri dengan beda keyakinan, tapi Ibu punya iman yang kokoh, saya pertahankan sampai saat ini ya Bu. Itu yang saya kagum sama Ibu, karena saya alaminya, orang tua saya juga sampai sekarang artinya hidupnya baik-baik aja di rumah, nggak ada masalah, puji Tuhan. Itu yang saya kagum. Amin, haleluya. Ya Bu. Dan Ibu juga saya lihat orangnya ini punya adab dan akhlak yang baik, saya kira. Dan patutlah kita sebagai lebih mudah dari Ibu mengambil contoh ke Ibu ya. Adab-adab seperti Ibu punya. Amin deh, amin. Saya biarpun umurnya sudah 60 lebih, tapi jiwa saya sama anak muda itu saya tetap menghormati orang muda. Kalau saya bertemu dengan orang muda, saya akan mengajari mereka tentang bagaimana menjadi anak muda yang sopan santun, yang berjiwa besar, berakhlak yang baik gitu. Gitu. Itu saya nggak pilih bulu deh mau agamanya apa, itu saya memang begitu. Apalagi kalau di kampus kan menemui student internasional, itu saya didik bagaimana how to be a good person gitu loh. Jadi sama di Sal ini juga, sebagai orang Kristen saya harus menghormati, harus santun, nggak pakai tadi itu yang katanya akhlak bagus itu maki-maki, dipanggilnya saya nenek sihir lah. Aduh. Terus dimakinya suami saya, katanya suami saya nanti masuk neraka. Saya tersinggung nih Bu, saya tersinggung. Bangsa tidak memuji saya. Oh, semuanya akan dipuji. Ibu deh bukan baik. Ibu saya orangnya cerewet, nyinyir sedikit. Kalau kepada hal-hal yang saya tidak setuju, kalau saya salah saya minta maaf. Ya, itu cara pribadi saya. Tapi kalau adik memang baik orangnya, saya hormati gitu, saling menghormati, adik ya. Khususnya kami ya, saya tambah sedikit di sini. Kami orang Kristen deh, tidak pernah istilahnya di dalam gereja itu menghujat agama tetangga saudara kita, tidak pernah. Seumur saya 32 tahun, 62 tahun, tidak pernah sejarahnya. Kalau kami domba-domba, maksudnya itu murid-murid Tuhan Yesus ini, anak-anaknya ini, kalau kami punya gembala itu dipanggil seperti pendeta ya. Itu kalau salah, kami tegur itu. Kami nggak pernah menyebelahi pendeta yang salah. Kami enggak. Itu ajaran Tuhan Yesus kepada kami. Tapi dengan santun gitu loh. Jadi Ibu doakan adik Syal juga sukses selalu. Jadilah panutan kepada
Muslim yang lain ya, Dek ya, karena kita Insya Allah. membawa agama, ya kepercayaan kita itu. Jangan Iya. gara-gara satu semuanya kena kan gitu. Ada yang Iya. Muslim yang baik kok, gitu loh. Ya, Itu betul, dari Bu. Ibu. Terima kasih atas sanjungannya. Oh, Nanti jangan kalau makasih, Bu. misalnya berdoa ya, berdoa banyak-banyak supaya COVID-nya hilang. Nanti kalau Iya, ada amin, niat amin, ke Bu. Kuala Lumpur, kita jalan. Rugi itu tadi si Rudianta yang maki-maki saya. Dia nggak bisa jalan sama saya. Ya, Waduh. makasih. Iya. Dek Iya, Bu. Syah Boleh. ngomong sama Ibu Obre yang cantik itu sama Iya. Bapak Bomom, nanti Pak Kace nanti jealous mereka sama Pak Kasi sama bos Ray Benar. baik loh orangnya. Iya, Betul, iya, Bu. betul Ibu Nakayama. Iya. Memang begini, kalau saya minta waktu ya sedikit. Iya. Ya, sebenarnya begini, dalam Islam itu kita sebenarnya tentang Nabi Muhammad ini, ketika dia ada berdakwah tentang keislaman, ada ajaran-ajaran seperti ajaran budi pekerti, ya, akhlakul karimah, tata krama, itu ada diajarkan, tapi tidak sebanyak yang diajarkan Isa, ya, istilahnya Yesus ya, contohnya dalam Alkitab. Nah, makanya di Al-Quran itu kita disuruh beriman ke Injil, contoh ya. Saya tidak mau mengatakan Injil yang mana lah. Nah, apa yang disabdakan Nabi Isa, apa yang disampaikan Yesus Kristus itu kan banyak berkaitan dengan ajaran kasih ya. Tapi karena di Indonesia ini umumnya orang Islam itu alergi dengan berbau kekristenan. Indonesia begitu, saya lihat. Tapi kalau mereka, yes, setuju deh, setuju ya. Iya, memang itu alergi Bu, Indonesia itu. Yang simbol-simbol kekristenan itu mereka alergi. Dan saya jujur, saya sendiri juga kadang alergi. Tapi artinya dengan tidak kan obat alergi kan ada, Dek. Jadi kalau kita alergi dengan makanan ada obatnya antihistamin. Tapi kalau kita alergi dengan hal-hal kebaikan, kita harus merubah diri kita menjadi yang lagi terbaik gitu loh. Iya, karena begini Bu, ada mindset yang mereka belajar ya, dari mungkin Pak Kece mungkin paham hal ini, ketika mereka menjadi Islam itu mereka diajarkan tentang kesalahan ya. Sorry ya, saya maksudnya bukan berdebat ya, saya mau tentang kekristenan itu menurut Islam itu kan seperti ya kita ketahuilah bersama bagaimana ya Al-Quran menjelaskan tentang Nasrani. Nah, itu kan dari mindset. Nah, padahal jika mereka kaji lebih dalam lagi atau cari tahu kan tidak harus kita membenci atau tidak harus kita menghujat, tidak harus kita ya kayak seperti tadi saya bilang alergi gitu. Padahal kalau jika kita coba condong ke sana, mempelajari ajaran Nabi Isa juga itu juga walaupun Nabi Muhammad tidak pernah mengatakan kasihilah musuhmu, tapi dia melakukan hal itu. Apa yang disampaikan Yesus itu Nabi melakukan. Ada kejadian di Taif itu ketika Nabi Muhammad itu dilempar batu berapa kali, dia hanya mendoakan orang itu sampai seminggu kalau nggak salah itu. Mungkin Pak Kece tahu ceritanya. Begitu juga saat ditaruh kotoran di rumahnya. Cuma hal-hal seperti ini kadang dibangun oleh kawan-kawan Muslim karena biasanya langsung ke perdebatan biasanya. Jadi memang Islam ini, ajaran kasih yang ada dalam Islam itu jarang kita angkat karena sejak kemunculan Islam ini memang dakwanya memang bersifat perjuangan Bu. Saya boleh katakan perjuangan. Ya, di sana ada peperangan dan untuk kita belajar budi pekerti, ajaran-ajaran yang bersifat kasih, kita boleh lihat ke kitab-kitab lain dengan maksud tidak meninggalkan iman kita gitu. Seperti Islam ya, kita coba belajar tentang sabda-sabda Nabi Isa, tentang akhlakul karimah, tentang sifat-sifat. Kalau di Islam disebut tawadu, artinya Nabi Isa itu paling tidak mencintai dunia lah sebenarnya, menjauhi dunia. Nah, itu tentang akhlak. Saya kira cukup dan terima kasih ya, saya terlalu panjangan. Silakan dilanjutkan. Oke, Pak. Saya nyambung dari perkataannya Pak Bangsal itu tadi.
Kalau saja Islam seperti bangsal ini, saya rasa benar Islam itu akan jadi rahmatan lil alamin. Toleransi dengan yang lain, ya. Kalau ada 1 juta aja seperti bangsal ini aman Islam ya. Gitu. Banyak Pak. Cuman ada tapi di kampung-kampung mereka enggak. Iya. Banyak. Cuman begini bangsal. Kenapa sekarang banyak mayoritas pada pada murtad dari agama mayoritas? Karena mereka punya mata, punya telinga, bisa melihat kejadian-kejadian yang terjadi tahun 2001 sampai ke sini kok kayaknya suram juga ya. Apalagi sekarang Muhammad Kaca menjelaskan bahwa Muhammad bin Abdullah itu dekatnya dengan para jin. Waduh, makin mantap aja itu pada murtad sekarang. Yang dekat dengan Allah itu namanya Isa Al-Masih. Jelas lah, makin lari aja kepada Isa Al-Masih. Karena orang tidak mau jadi pengikut jin, pengikut setan. Begitu. Jadi kalau bangsal mau ngikut Isa Al-Masih atau Yesus, ya segera, jangan sampai dilama-lamain gitu. Karena apa? Kita tidak tahu besok, lusa, atau nanti kita mati kan tidak tahu. Jangan mengandalkan, oh saya masih bisa ketawa, masih bisa bertobat, masih bisa sholat. Tidak ada jaminan orang masuk sholat orang melakukan sholat akan masuk surga. Oleh karena itu, sholat tidak menjamin masuk surga. Makanya Muhammad juga didekati dengan jin. Jadi tidak ada harapan di dalam Islam untuk masuk surga. Oleh karena itu yang mendengar malam ini jangan lama-lama, cepatlah. Ya, karena waktu semakin berjalan, bangsal jangan pikir panjang-panjang. Di dalam Islam tidak ada keselamatan, makanya saya tinggalkan ajaran itu karena saya tahu nabinya saja dekat dengan jin, jin itu sebangsa setan. Jadi bagaimana mungkin setan bisa masuk surga? Karena setan itu sudah punya tempat, yaitu neraka. Makanya setan itu membawa manusia sebanyak mungkin untuk ke neraka. Memfitnah, menghujat, memaki-maki, itu sifat setan. Kalau sifat Tuhan kan lemah lembut, sopan santun, rela dibunuh, rela menyerahkan dirinya untuk orang lain. Itu sifat Tuhan. Contoh pakai C, ya mau ditangkap di mana-mana pindah tempat. Biarin aja, kucing-kucingan aja dengan apa namanya, dengan hukum yang tidak mengerti hukum. Ya, setelah Ece masih bisa bersuara, kan puji Tuhan, di mana-mana sekarang banyak yang bertobat, banyak yang terima Yesus, karena waktu ini makin sempit, ya, makin banyak problem, tidak bisa hidup abadi di dunia ini. Oleh karena itu yang belum mengenal Yesus, mari segera terima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat, agar saudara nanti diselamatkan dari api neraka. Jangan mau suruh nyebrang rambut dibelah 7, nggak ada yang mampu itu rambut dibelah 7. Itu hanya dongeng belaka, di Al-Qurannya tidak ada, gitu. Ya. Muhammad tidak ada juga akan menyelamatkan, itu Pak Bangsal. Muhammad tidak ada ayatnya akan menyelamatkan, ya. Siap. Siap. Gini, terima Yesus. Sebelum lanjut, saya mau sapa teman kita yang Muslim nih. Selamat malam Pak Akidah Islam 99. Iya Pak Akidah ya. Oke, malam. Iya, selamat malam Pak Akidah. Oke, malam Pak Kace. Gimana kabar kalian semua? Baik, banyak duit. Puji Tuhan, banyak haleluya. Oke. Mau bahas apa pertanyaannya? Iya, bahas Nabi Muhammad, kenapa tidak katanya hak kekasih Allah tapi tidak bisa menyelamatkan umatnya, bahkan dirinya sendiri itu juga tidak bisa diselamatkan. Itu gimana itu? Kan sudah saya jawab kemarin. Enggak, sekarang hari ini, biar penonton hari ini dapat ilmu gitu. Kalau yang kemarin mungkin yang penontonnya kemarin juga gitu. Kan sudah saya katakan dari kemarin, di Islam itu tidak ada kata tidak ada juru selamat. Benar. Jadi apalagi yang mau dituduhkan itu aja. Kalau begitu, lalu ya kalau begitu, oke. Kalau begitu saya akan tanggapi ya. Pemirsa,
pemirsa, penonton YouTube channel Pak Yusuf Manubulu malam ini dimanapun Anda berada, bahwa benar kata akidah Islam mengatakan bahwa di Islam itu tidak ada juru selamat, tidak ada penyelamat. Jadi di Islam itu semuanya akan mendatangi neraka, sebagaimana dikatakan surat 19 Maryam ayat 71. Ngeri saudara kalau tetap di Islam. Gini. Mendatangi neraka bukan berarti masuk ke neraka, Pak Aceh. Dipahami dulu ayat itu, gramatikal Arabnya dipahami, nahwu sorofnya dipahami. Mendatangi bukan berarti memasuki. Contoh, saya contoh gini, saya jalan-jalan ke mall. Saya ke mall itu kan di tengah jalan ada rumah kosong. Berarti saya mendatangi rumah kosong lalu saya melewati dari rumah kosong itu. Gitu analoginya. Jadi mendatangi berarti memasuki. Paham enggak? Oke, paham. Oke, saya tanggapi ya. Mendatangi bukan berarti memasuki. Cuman yang anehnya begini, tidak ada ayatnya orang umat Islam akan masuk surga di Al-Quran. Coba buka di Al-Mu'minun ayat 23, baca dari ayat 1 sampai seterusnya. Silakan dibaca aja. Karena tanggung jawab Anda untuk menyanggah. Oke, saya minta untuk di screen lah dulu. Surah ke-23 ayat 1 sampai seterusnya. Mana nih adminnya nih? Terus iya, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang yang beriman, alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya. Lanjut. Dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Dan orang-orang yang menunaikan zakat. Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Terus, tetapi barang siapa mencari di balik itu zina sebagainya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanah dan perjanjiannya, serta orang yang memelihara sholatnya. Mereka itulah orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Terus, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari seripati berasal dari tanah, kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kukuh rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat, lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta paling baik. Maha suci Allah, pencipta paling baik, bukan maha suci aku, Tuhan pencipta paling baik ya. Kemudian setelah itu, sungguh kamu pasti mati. Kemudian sungguh kamu akan dibangkitkan dari kubur pada hari kiamat. Dan sungguh kami tidak menciptakan 7 lapis langit di atas kamu, dan kami tidak lengah terhadap ciptaan kami. Di mana kata Islam? Dari sampai sini belum ada menemukan kata Islam. Dan kami turunkan air dari langit dengan suatu ukuran, lalu kami jadikan air itu menetap di bumi, dan pasti kami kekuasaan melenyapkannya. Ayat 19. Lalu dengan air itu kami tumbuhkan untukmu kebun-kebun kurma,
dan anggur di sana kamu memperoleh buah-buahan yang banyak, dan sebagai dari buah-buahan itu kamu makan. Ini menceritakan kota Mekah, bukan sorga, dan tidak ada ayatnya lagi untuk Islam. Cukup. Dari Itu untuk antara Muhammad. 1 sampai ayat 11 itu menentangkan sholat dan zakat. Sholat dan zakat itu siapa yang menunaikan? Orang Islam atau agama lain? Kan yang saya tanyakan itu tidak ada ayatnya orang Islam masuk surga. Pahami dulu, sholat itu yang dilakukan agama siapa? Zakat itu dilakukan agama siapa? Orang Kristen. Orang Kristen. Mana ada orang Kristen sholat Pak Aceh? Aneh-aneh aja. Sekarang Anda mengerti nggak definisi sholat itu apa? Gini, dari sholat itu ya. Enggak, jawab dulu pertanyaan saya. Jangan gini. Definisi sholat itu apa? Paham nggak Anda? Sekarang gini, saya sudah menjawab ya. Sholat dan Pengertian sholat itu apa? Pengertian sholat. Arti definisi sholat apa? ya Anda nggak usah gini kali. Saya sudah bertanya, sholat dan zakat itu yang dilakukan siapa? Orang Islam atau orang Kristen? Orang Kristen. Orang Orang Kristen. Ya mangkahe. Gini loh. Zakat itu siapa yang menunaikan? Orang Kristen. Sekarang arti zakat itu apa? Arti zakat itu apa? Anda belum bisa menjelaskan arti zakat dengan arti kata sholat. Definisi sholat apa? Definisi ke zakat apa? Gini, sholat merajuk kepada ibadah pemeluk agama Islam menurut syariat Islam. Praktis sholat harus sesuai dengan segala petunjuk tata cara Nabi. Sekarang gini, sholat Dari kitab apa Anda berbicara seperti itu? Dalilnya di mana? Jangan asumsi. sudah jelas ayat itu umat Islam masuk surga. Ada di surah Al-Mu'minun. Ya, sholat Tidak ada umat yang beriman. bukan orang Kristen. Bukan orang yang beriman. Ya, beda antara iman dengan Islam. Sekarang gini, saya mau nanya kepada Anda. Anda menuduh Nabi Muhammad dikerumuni jin berarti. Anda katakan kan? Jin itu bagian dari setan, Anda katakan. Sorry Pak, saya ralat, bukan nuduh, tapi ada faktanya. Oke, ada faktanya. Diralat ya, bukan menuduh ya. Oke. Ini dengar saya bacakan. Dengar. Wa anna ulama qama abdullahi yad'uka yakununa alaihi libada. Dan sesungguhnya ketika hamba Allah Muhammad berdiri menyembahnya, melaksanakan salat, mereka jin-jin itu berdesakan mengerumuninya. Saya tidak menuduh Muhammad ini dikerumuni jin. Ini ayatnya. Sekarang saya mau nanya, jin itu terbagi ada 2 golongan. Pahami baik-baik. Sekarang gini, saya bertanya kembali kepada Anda. Ya, saya bertanya balik kepada Anda. Di Matius pasal 4 ayat 5, iblis membawa Yesus ke atas bubungan bait Allah. Apakah iblis membawa Yesus gini? Apakah Yesus itu iblis yang dekat dengan iblis? Saya tanya kepada Anda. Pak. Jadi dibawa iblis ke atas gunung di Matius pasal 4 ayat 8. Ya, tetapi Elohim kami Elohim kami tidak berkenan memasukkan jin ke dalam surga. Tetapi kalau jamaah Anda itu bisa masuk jin. Anda diam. Ini saya ngomong kepada KC. Oke, silakan. Enggak apa-apa, Bapak silakan. Sampai di mana dia? Ya, apakah Yesus itu dekat dengan iblis? Apakah coba saya tanya dulu. Baik, saya jawab ya. Anda ditanya definisi sholat tidak paham, definisi zakat tidak paham. Kemudian Anda mengalihkan cerita ini karena Anda jelas tidak memahami Al-Quran. Maka Anda membawa saya kepada Alkitab. Saya paham maksud Anda. Udah, kamu diam. Saya lagi ngomong, ini diam kamu, bagian saya ngomong. Anda jawab dulu pertanyaan saya itu. Anda nggak usah bawa sholat, nggak usah bawa zakat. Karena tuduhan saya terdengar terakhir kalinya,
bukan ya, tuduhan terdengar terkalinya, yaitu Anda mengatakan Nabi Muhammad mengeruputi jin. Maaf Pak, bukan menuduh. Pak Aceh bukan menuduh. Nggak boleh, Anda ralat, nggak boleh. Ya. Nanti Anda framing. Anda jangan bilang menuduh saya. Kalau memang tidak ada ayatnya di Al-Quran, ya saya tidak akan bacakan. Jadi Al-Quran ini yang menyatakan bahwa Muhammad itu dikerumuni jin. Ya, tadi Anda mengatakan, ya, mentang-mentang Nabi Muhammad dikerumuni jin, lalu Anda katakan jin itu bagian dari setan. Dari mana pelajaran dari itu? Dari Quran. Jin itu bangsa setan. Setan Hodam itu bangsa setan. Nah ini publik harus tahu. Anda tahu nggak baca ta'awuznya? Baca ta'awuznya dulu. Nggak usah lari-lari, tahu segala macam. Anda udah nggak paham. Bilang Anda bego, susah kali. Sekarang gini, Anda itu kata sholat aja nggak paham. Ya. Nggak boleh bilang kasar ya. Sekarang gini. Kalau kasar sekali lagi saya mute. Udah biarin. Sekarang gini. Yesus dibawa dan dicobai oleh iblis. Ya, bom yang jawab ya. Sejak kapan Yesus sudah singgung Alkitab jadi bom yang jawab ya. Silakan. Dicobai oleh makhluk. Ya, ini bom yang jawab ya. Minta maaf, kita dialog dengan. Tujuan saya sini saya mau debat dengan KC. Saya nggak mau debat dengan yang sebentar. Lain. Anda singgung Alkitab, jadi itu bom punya bagian. Kalau Anda singgung Al-Quran, Anda berhadapan dengan seorang penginjil dan pengajar ya. Jadi Anda jangan singgung Alkitab. Kalau Anda tidak memahami, sini saya jelaskan. Anda katakan Yesus dekat dengan iblis ya. Coba Anda baca Matius 4 ayat 7, di situ Yesus katakan. Ini Yesus yang berkata. Coba Anda kan pintar bahasa Indonesia, jadi Anda dengar ya kata-kata Yesus. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Berarti Yesus adalah Tuhan. Kecuali kalau Yesus Nabi, dengar bahasa Indonesia, Anda kan pintar, makanya saya sampaikan. Anda coba dengar, Anda kan sekolah, jadi Anda bisa mengerti bahasa Indonesia. Yesus berkata kepadanya, berarti berkata kepada iblis, ada pula tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Berarti yang iblis ketemu Tuhan itu, Yesus itu adalah Tuhan. Karena di dalam Ayub, ya. Tapi kenapa di ayat itu, maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun dan untuk dicobai oleh iblis. Dengar. Tapi Yesus Karena dibawa oleh iblis, kan sudah dicobai oleh iblis dalam ya, ayat. sudah saya paham. Makanya kalau Anda baca ayat, baca Alkitab itu dengan penuh Roh Kudus, jangan pakai roh setan, ya. Yesus dibawa oleh iblis, dengar loh. Itulah manusia dicobai. Tapi iblis tahu bahwa dia adalah Tuhan, makanya baca ayat sampai selesai. Nah, di sini ayat 10, maka berkatalah Yesus kepadanya, enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Anda harus memahami di situ. Yesus berkata menyembah kepada Allah saja. Dengar. Yesus belum dengar dulu, ya. Kamu dengar, saya tanya kamu dulu. Nih supaya kamu paham. Kamu baca ya di Yohanes. Entar dulu. Kamu singgung Alkitab, makanya bom hadapi kamu. Nih dengar ya. Andai sekarang Anda coba baca di Yohanes 17 ayat 5. Yesus berkata, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakan aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ini ada. Pertanyaan saya, sebelum dunia ini ada, bumi belum ada, kira-kira Yesus sudah ada kah belum? Apa? Sudah. Terserah. Saya ulang lagi ya. Ulang lagi. Nah, Yesus berkata kepada Bapa, dengar. Yesus itu adalah firman Allah, Allah yang menjadi manusia ya. Jadi dengar. Yesus berkata kepada Bapa, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu. Permuliakan aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Apakah seorang nabi bisa berkata demikian? Tidak. Tapi kenapa ayat itu mengatakan Yesus ada sebelum Abraham ada? Benar dalam Yohanes. Benar. Kenapa Yohanes 8 ayat 54 ya benar. Jadi begini. Yesus sendiri mengatakan sebelum
dunia ada, sedangkan di dalam ayat lain Yesus mengatakan Yesus ada sebelum Abraham ada. Lebih memang di dalam ini. Bentar dulu, jangan lompat-lompat. Saya jelaskan. Ini Salomo yang mengatakan. Minta maaf. Aduh, bisa sabar. Nah, silakan. Jelaskan. Ini ya. Yesus katakan sebelum Abraham ada, dia telah ada. Ya. Berarti Yesus itu, dengar. Yesus itu sebagai manusia, waktu berbicara dia lahir ya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes mencatat bahwa Yesus datang ke dalam dunia dalam rupa manusia. Ya. Sebelum Abraham ada, Yesus katakan, ya, berarti itu Yesus adalah firman Allah sendiri, dia adalah Tuhan sendiri. Ya, contoh di dalam Yohanes, jadi kitab tidak ada kontradiksi, cuma otak Anda yang kontradiksi. Ya, tidak ada seorang nabi, dengar ya, Pak Dia Hidayah ya. Jadi tidak ada seorang nabi yang bisa berkata, akulah kebangkitan. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup. Tidak ada seorang nabi berkata, dosamu telah diampuni. Tidak ada. Terus kemudian tidak ada nabi berkata akulah firman Tuhan, tidak ada, hanya Yesus yang berkata demikian karena dia adalah firman yang menjadi manusia pada mulanya Allah dialah firman Tuhan ya. Jadi Anda jangan berkata bilang begini demikian. Jadi makanya waktu iblis mencobai Tuhan Yesus ya, dia sendiri tahu. Jadi Anda kalau baca Matius 4 ya, silakan baca ayat, jangan sepotong-sepotong. Silakan Pak Kacil lanjut. Gini. Saya tambahkan sedikit, sebentar. Saya tambahkan sedikit. Bom mengatakan Alkitab itu. Iya ampun, dipotong juga lagi gua. Saya nambahkan sedikit dulu. Kan kita giliran, gitu loh. Silakan. Nah, jadi pertanyaan Pak Kece tentang sholat kan belum terjawab. Oke, ya saya tidak akan membahas itu. Nah, tentang sedekah. Apakah sedekah itu ajaran yang mana? Seolah-olah sedekah itu bukan ajaran Kekristenan. Itu bisa kita baca di Matius 6 ayat 3 sampai 4. Itu di ayat itu tidak menceritakan sedekah, itu zakat. Sebentar. Sholat dan zakat. Sebentar, Anda bedakan dulu. Zakat, sedekah, infak, bedakan. Jangan Anda ratakan semua sama. Anda dengar dulu, sayang. Ya. Mulu kali. Nah, terserah Anda deh. Saya kan menyayangi Anda, bukan otak tuh jangan ngeres. Sayang bukan dalam arti sayang ini untuk bersetubuh ya. Sayang itu mengasihi. Jadi tergantung otak kita, tergantung otak kita ya. Lanjutkan yang lain. Dalam Matius pasal 6 ayat 3 sampai 4 dikatakan, tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekah itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi sedekah dalam kekristenan itu tidak digembar-gembor, ya. Enggak, tidak sekarang perlu gini. Diumum-umumkan sebentar. Anda saya kan menjawab, saya belum dulu. Sedekah, bedakan. Jangan Anda ratakan semua sama. Sudah, itu terserah Anda tidak mau terima, mau infak, mau apa. Itu ajaran manusia, ya. Ajaran manusia dari mana? Kalau kita ini ajaran Tuhan, kalau kekristenan ajaran Tuhan, tidak perlu digambar-gembor. Ya, paham nggak? Tidak perlu digambar-gembor. Nah, sedangkan apa kamu bilang akidah? Kamu bilang apa? Jangan halu. Nggak ajaran halu itu. Nah, bukan kalau dia begini, biar nggak apa-apa. Sebentar Pak Akidah. Biarkan saja, nggak apa-apa. Biar kita halu nggak apa-apa, asal kita bukan ajaran sesat gitu loh. Oke, sebentar Pak Kasih. Ya, Obri. Sejak kapan kamu menuduh? Saya izinkan. Terserah, saya izinkan. Nggak boleh seperti itu. Pak, kalau saja umat Muslim dari tadi sopan santun. Anda tidak sopan santun. Obri, dengar saya. Saya tidak mengatakan halu. Saya mengatakan terserahmu. Kupingku dikorek. Biar dengar. Nggak boleh. Anda sudah bicara seperti... Saya perhatikan komen Anda kalau di live chat memang Anda tidak sopan. Iya nih main live chat nggak sopan, tapi secara rumah saya sopan memang. Gini ya. Nggak boleh. Gini. Kamu juga manners kamu low. Gini.
Gini, berarti akikah Muslim sudah mengakui dia mempunyai dua kepribadian. Di sini pura-pura sopan, di live chat kurang ajar gitu. Oke, silakan lanjut yang lain. Terima kasih. Oke, begini. Oke, akidah Islam. Saya mau tanya kepada Anda membela Muhammad, apa untungnya buat Anda? Sedangkan Muhammad sendiri tidak bisa menyelamatkan diri. Di mana ayatnya bahwa Muhammad akan menyelamatkan umatnya? Tunjukkan sekarang, biar banyak orang yang jadi mualaf. Oke? Sekarang tunjukkan Muhammad bisa menyelamatkan di Al-Quran. Oke, saya counter Anda lagi. Mana dalilnya asal percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dijamin pasti masuk surga? Saya jawab. Silakan Pak Bobom. Ditanya, sebentar Pak Bobom, satu-satu dulu. Satu-satu dulu Pak Bobom. Jangan mau, memang dia. Tuduhan Anda sebentar, itu doang. Biarkan Pak Kacip. Anda tadi ditanya, malah tanya balik. Ditanya itu dijawab. Ini orang nggak punya ilmu kelihatan. Ditanya dari Quran tidak paham Quran, Alkitab juga camat-camat ayat nggak jelas. Jadi ini orang maunya bikin kacau di channel orang saja. Tapi nggak apa-apa, bagus malah supaya penonton pendengar publik tahu di mana ayatnya Muhammad akan menyelamatkan umatnya. Silahkan tunjukkan ayatnya, biar banyak yang mualaf sekarang. Saya kontra balik. Mana ayatnya? Percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan pasti masuk surga, mana ayatnya? Coba baca Yohanes 14 ayat yang ketiga sangat jelas. Kisah Para Rasul 4 ayat 12 sangat jelas. Yesus penyelamat. Ayat 3 itu tinta hitam atau tinta merah? Pahami baik-baik. Kok ke tinta? Urusannya apa dengan tinta? Berarti Anda Anda sendiri. Kamu kalau nggak paham jangan membawa ke Alkitab lah. Al-Quran aja kamu, Al-Quran. Kamu kan pedomannya Al-Quran, umat Islam pedomannya Al-Quran. Di mana ayatnya Muhammad akan menyelamatkan? Ya, di dalam red that Jesus tidak ada. Pink sure sound like Jesus hanya satu ayat di dalam Yohanes. Nggak bisa berbahasa asing, bahasa Indonesia saja yang baik yang benar. 878 ayat, 19.099 kata, cuma jumlah 873 sisanya black, berarti bukan perkataan Yesus. Sedangkan yang Anda sebutkan di Yohanes pasal 14 ayat 3 itu tintanya hitam. Kamu kalau ditanya itu dijawab. Kalau kamu tidak bisa berdiskusi dengan baik, saya turunkan. Kalau kamu tidak kamu bisa jawab nggak ditanya di mana ayatnya Muhammad bisa menyelamatkan umatnya? Di mana ayatnya di Al-Quran bahwa Muhammad bisa menyelamatkan umatnya, di mana? Saya counter balik. Mana dalilnya? Asal percaya Yesus itu Tuhan pasti masuk surga. Mana dalilnya? Sudah saya jawab tadi, karena telingamu tuli, maka kamu nggak dengar. Ya. Saya sudah menjawab tadi. Yohanes 14 ayat 3, Kisah Para Rasul 4 ayat 12 sudah jelas di situ diceritakan. Baca aja kitabnya ya, biar ngerti. Terus kenapa di Alkitab Kisah Para Rasul ayat 18-21 ada kata jika Allah menghendakinya? Maksudnya apa? Berarti belum ada kepastian kalian. Ya itu makanya kamu jangan comot-comot ayat kalau nggak ngerti. Alkitab itu jelas, ada perikopnya, ada kontekstualnya. Ya beda dengan Al-Quran. Kalau di Al-Quran, saya bertanya kepada kamu dari tadi 2 pertanyaan tidak pernah dijawab. Kamu nggak ngerti apa bagaimana? Nggak ngerti Quran apa? Tidak akan menjawab pertanyaanmu, hanya tujuanmu doang, tuduhanmu. Padahal sudah dijawab berkali-kali. Bukan tuduhan. Tidak. Tidak ada penjawaban. Jadi ini biar penonton dengar gitu loh. Dengerin lah kita. Biar penonton sekarang dengar bahwa di dalam Islam itu ada keselamatan. Kalau memang di dalam Islam tidak ada keselamatan, ngapain masuk Islam? Jelas ya? Sekarang saya mau nanya balik, mana dalilnya? Asal percaya Yesus itu Tuhan pasti masuk surga, mana dalilnya? Saya counter balik Anda. Itu sudah saya tulis dijawab tadi. Kenapa kamu bilang tinta hitam apa tinta merah? Apa hubungannya dengan tinta? Yang penting kan kata-katanya jelas. Kata-katanya jelas ya. Dalam ahli 76 ahli kitab Injil itu sudah pembagian dari warna.
Masa Anda nggak tahu? Itu nggak penting. Ya, yang penting kalimatnya jelas. Ya, sekarang di mana ayatnya Muhammad akan menyelamatkan? Biar banyak yang mualaf nih, yang mendengar. Di mana ayatnya Muhammad akan menyelamatkan? Ada nggak ayatnya? Karena saya counter balik, Ya udah, nanti Bom yang jawab udah. Kalau dia mengcounter balik, berarti dia tidak bisa menjawab. Itu sudah final. Iya. Sekarang kita jawab. Sudah, dia menyerah, nggak bisa jawab ya. Tapi udah dijawab Ini pun sebentar. itu juga yang dibahas. Yang lain kayak Saya minta ayat, makanya itu terus supaya orang mendengar, penonton tuh mendengar gitu loh, Akidah. Biar penonton dengar gitu. Oh, di Islam itu ada keselamatan. Nah, sekarang kamu tidak mau menunjukkan karena memang kamu tidak tahu Al-Quran. Ya, kamu itu penipu, pembohong. Kamu itu termasuk jin yang sedang kelaparan. Kan ketawa, bener. Silakan. Bom yang jawab ya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bapa itu di Kalian surga. paham nggak the 5 gospels? Tahu nggak the 5 gospel? Udah, nggak usah. Ini dengar Bom ya. Aku baca ya. Silakan. Ini ya. Nih dengar. Kamu lihat di Alkitab yang tulisan merah dalam Yohanes 6 ayat 40. Saya baca aja langsung ya. Sebab inilah kehendak Bapakku. Ini ikut paut dengan Yohanes 14 ayat 6. Barang siapa percaya kepadaku, ya, dia akan masuk surga ya dalam Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan hidup dan kebenaran. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nih, baca dalam Yohanes 6 ayat 40. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Yang datang itu adalah Yesus. Membangkitnya kapan? Di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 14. Kemudian ayat 47, Yohanes 6 ayat 47. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Langsung saya baca dalam Yohanes 8. Ya, ini Anda harus dengar. Ini tulisan merah semua nih. Anda kan berikan warna. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Ya. Kemudian dalam itu dianggap ya tidak ada satu ayat pun yang dianggap ada ucapan Yesus yang benar di dalam Injil Yohanes, di dalam sudah ya, saya jelaskan ya. Anda bukan rasul, Anda hanya pion-pion jin ya. Itulah agama mereka itu percaya kepada di luar kitab suci. Ini. Aku baca dulu, Anda mau terima dan tidak ya Papa. Ya, Yohanes 12 ayat 32, Yesus berkata, dan apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Lanjut ya. Lanjut, saya baca lagi Yohanes 12 ayat 26 ya. Supaya Anda paham. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Jadi ayat ini, siapa yang mengikuti Yesus, dia akan bersama-sama dengan Yesus di surga. Karena Yesus sekarang ada di surga. Ya, jadi Anda harus mengerti. Masih banyak. Kemudian Yohanes 15, ya, ayat 7. Nih. Yesus berkata, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Ya, jadi Anda jangan bicara sembarang, ya, karena firman Tuhan itu banyak. Kemudian di dalam Yohanes 11 ayat 25, di situ Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percayaku kepadaku, ia akan hidup, walaupun ia telah mati. Nah, jadi kita hanya mati satu kali, ya. Di dalam kekristenan ada namanya mati rohani, mati jasmani, mati kekekalan. Kami tidak mati rohani karena kami sudah tebus dosa di kayu salib, dengan Tuhan Yesus sudah tebus kami, ya, dengan darahnya kami ditebus. Kemudian kami tetap akan mati jasmani, ya, tubuh ini akan mati, tapi kami punya roh tidak mati, karena mati kekekalan adalah mati roh.
Ya, jadi Anda jangan berbicara sembarang di mana Yesus menjanjikan di dalam Yohanes ini menurut buku The bicara sembarang. Ini firman yang bicara, bukan saya, saudaraku. Bertobatlah sebelum Anda jadi satu ayat aja. Percuma kalau menurut biar aja. Tidak apa-apa, nanti untuk yang lain yang mendengar, untuk Lestari, untuk teman. Ini ada orang-orang ada monitor. Nih, ayat terakhir ya, Bom ya. Yohanes 10 ayat 28. Nah, ini nih. Ini Yesus berkata loh. Ini Yesus berkata jaminan. Ini yang paling jaminan buat kita orang Kristen. Kenapa kita mau mengikuti Yesus? Yesus berkata dalam Yohanes 10 ayat 28. Dan aku memberikan hidup. Aku tuh berarti Yesus. Yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Biar Anda atau jin yang mau bikin kami malah ke agama Anda, tidak akan bisa. Karena di dalam diri kita ada roh. Di dalam Yesaya 11 ayat 2, ada 7 roh yang ada di dalam umat-umat Kristen, bukan Kristen kaleng-kaleng. Makanya adalah buah roh itu di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Terima kasih, Tuhan Yesus berkata. Oke, sudah selesai. Oke, saya jelaskan ya. Di dalam The Five Gospels, ya, perincian khusus Injil Yohanes sebagai berikut. Sorry. Di sini kita tidak membahas literatur. Kita tidak membahas literatur. Anda kalau mempercayai hoax, silakan. Anda kalau percaya sama hoax, ya, agama Anda percaya sama hoax, silakan. Jadi jangan bawa hoax ke sini. Di sini kita membahas kitab suci. Di sini kita membahas kitab suci. Di sini kita membahas kitab. Oh, kalau Anda mau bicara seperti itu, ya, berdasarkan literatur, banyak, ya, bisa kita bahas juga keyakinan Anda berdasarkan literatur. Tapi kita tidak mau seperti itu. Kita gentleman. Bahaslah kitab suci dengan sempurna. Begitu, Ade, ya. Jadi kalau kita berdiskusi, berdiskusilah yang baik. Ya, jangan buat hoax di sini. Hoax kita tidak berlakukan di sini. Itu ajaran tidak benar kalau kita mempercayai hoax itu. Baik. Kita ini orang beriman, mempercayai kitab suci. Jadi kita berdasarkan kitab suci, jangan berdasarkan hoax. Kalau Anda percaya sama hoax, silakan. Anda percaya sama hoax, silakan. Anda akan tersesat oleh hoax. Ya. Oke. Saya mau nanya nih. Setuju ya? Setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Sudah, Anda tidak usah tanya. Anda sudah dari tadi tanya terus. Biarlah Anda jawab dulu Pak Kacil punya pertanyaan, ya. Itu namanya kita itu berdialog. Saya mau nanya terakhir aja. Di dalam Markus pasal 16 ayat 17 dan 18 itu ayat dari mana? Kalau memang Anda apa? Tuhan, silakan Anda coba ayat itu. Begini. Bapak jelaskan ya. Aduh, begini saudaraku. Kami ini semua di sini dewasa. Bukan jangan memancing segala sesuatu. Bom jelaskan ya. Jadi begini, saudara siapa? Topeng hitam ini ya. Jadi begini, saudaraku, di ayat Markus 16, ayat 17 dan 18, di situ pegang ular, makan tidak racun, begini maksudnya. Contoh, saya punya saudara Aditya ini, ajak undang saya makan di rumahnya Aditya, ya. Kemudian, Anda kan bisa pintar bahasa Indonesia. Kemudian, di siapa ini? Anda punya nama Akidah. Akidah ini kan berteman dengan Aditya, tapi Aditya ini kan hatinya tulus, undang saya Bom ya, makan di rumahnya Aditya. Nah, saya ini kan tidak tahu. Kalau orang Kristen yang bijak, kami biasanya kalau pergi ke rumahnya orang punya rumah, kami namanya mau makan dimanapun, kami selalu bawa dalam doa. Jadi kami ini manusia, kami tidak tahu hati sedalamnya manusia. Sedalamnya laut kami tahu. Tapi hatinya mungkin Akidah bilang, sebentar dulu, saya ngerti, sabar. Gimana saya belum jawab, Anda sepotong. Mana sabar dulu dong. Anda langsung ke intinya aja, itu firman Tuhan atau bukan? Iya, ini intinya supaya Anda memahami. Aditya undang saya makan, ya. Anda ini kan anaknya jin. Anda tidak suka saya. Ya, Anda taruh racun di makanannya Aditya, ya, untuk saya makan. Aditya kan hatinya tulus, ya. Aditya hatinya tulus.
Kamu mau mencelakai, dua alternatif, kamu mau mencelakai Aditya, kamu juga mau mencelakai saya. Dengan saya mati, Aditya kan urusan di polisi. Anda ini kan tamu juga, Anda taruh racun. Tapi kalau saya punya hati dengan baik, karena saya punya Tuhan itu ada, Tuhan yang hidup. Saya berdoa, saya jamin 1000% saya nggak kena racun, saya nggak mati. Ya, entah saya itu makan, atau makanan itu terbuang dari tangan saya, atau mungkin tiba-tiba makanan itu saya nggak jadi makan. Disitulah mujizat yang saya terima, karena mujizat sudah berapa kali saya terima. Silakan Anda mau terima, dan jelas silakan, terserah Anda. Sekarang kenapa para pendeta mengatakan itu ayat sisipan? Coba silakan jelaskan. Seperti David Wood. Begini, kalau Anda mau bilang David Wood kah, David siapakah, mau siapakah, Anda sekarang berdialog sama Bom-Bom, ya. Karena Bom-Bom sudah mengalami mujizat, jangan sampai hari ini Anda undang saya kasih keluar jin dari Anda punya otak, ya. Karena Bom-Bom biasa kasih keluar jin-jin dari manusia otak-otak seperti Anda. Kalau silakan Anda yang lain lanjut, Pak Aceh. Silakan minum racun kalau Anda mau. Sudah, Akidah. Kalau memang di dalam Islam itu ada kebenaran, ada keselamatan, nggak mungkin pada orang pada murtad. Karena sudah tahu nabinya dikerumuni jin, dekat dengan jin, dan tempat jin itu di neraka jahanam. Sebentar. Tidak ada tempat jin di surga. Ya dosa itu ditanggung masing-masing loh Pak Aceh. Silakan di handle. Boleh saya? Tidak, kamu diam dulu, Sal bicara dulu. Ya oke, makasih Pak Bom-Bom. Begini, supaya tidak ribut, saya Pak Aditya datang nih, kawan saya. Ya Pak Aditya, selamat malam. Nah begini, saya juga bermohon kepada Pak Kece ya, saya tidak bermaksud apa-apa. Nanti karena kadang apa yang dibangun oleh Pak Kece, narasi-narasi yang dibangun oleh Pak Kece, yang membawa ayat-ayat Quran, kadang Pak Kece memang benar mengambil Quran dan menyebutnya juga dengan benar. Tapi kadang Pak Kece menyimpulkan dengan cara pola pikir Pak Kece. Nah di sini kadang terjadi polemik. Saya harap begini Pak, Bapak jangan kayak Yahya Walone. Ya, artinya Bapak kan tidak sejajar ya. Kata Yesus, kasihilah musuhmu. Artinya kalau Bapak sudah di iman Kristen, ya sudahlah bicara-bicara Islam. Bolehlah internal Bapak semua Kristen bolehlah. Tapi ketika Bapak membangun narasi, baik, begini Pak Asal, saya menjelaskan itu punya misi, punya tujuan, agar orang tidak terjebak dengan pengajaran-pengajaran jin dari manusia, agar tidak terjebak dengan pengajaran yang dikerumuni jin itu loh, maksud saya. Saya punya misi biar dunia itu mendengar bahwa di dalam Islam tidak ada keselamatan, itu kata Yahya Waloni juga. Tidak ada penolong. Sekarang saya tanya, coba kalau memang Islam bisa menyelamatkan, tunjukkan ayatnya Muhammad bisa menyelamatkan. Silakan tunjukkan ayatnya di sini, Pak Sal atau mungkin si Pak Akidah Islam. Silakan tunjukkan ayatnya. Di mana ayatnya Muhammad bisa menyelamatkan? Muhammad membawa petunjuk Pak. Petunjuk itu yang memberi keselamatan, bukan Muhammad. Lah iya, Muhammad tidak bisa menyelamatkan, hanya membawa petunjuk, ya kan? Kenapa petunjuknya yang harus dilakukan itu dari Al-Quran? Kenapa kalian mengikuti hadis dan fikih karangan manusia? Kok ke lain? Saya nggak mau berdebat dengan Pak Kece. Artinya begini, Pak Kece mau narasi yang istilahnya. Sebentar, satu persatu Pak Akidah tadi sudah banyak bicara, gantian Pak Sal. Sebentar Akidah ya, sebentar ya. Silakan Pak Sal. Artinya narasi-narasi yang mau Pak Kece, saya dukung Pak Kece untuk memperkokoh iman sekaligus tadi menyampaikan ke kita ya. Coba karena narasinya Pak Kece simpulkan seolah-olah itu menyinggung perasaan kita juga buat Islam. Seperti yang dilakukan Yahya Walone dan ustaz-ustaz lain. Pak Kece jangan jadi seperti mereka. Jadilah Kristen yang baik. Ya, itu Pak. Saya sarankan, jadilah iman Kristen yang baik, jalan Kristen yang baik. Gak usahlah seperti ini. Bisa lah internal, bolehlah saya setuju. Tapi kalau kadang memang saya melihat narasi-narasi yang dibangun Pak Kece ini, memang kadang Pak Kece simpulkan itu menyinggung Pak, menyinggung perasaan saya sendiri kadang. Tapi saya nggak mau tanggapi karena ya
karena Pak Kece mengulang-ulang hal itu kan, padahal sudah beberapa kali disampaikan. Tapi tujuan Pak Kece ternyata untuk menerangkan ke dunia agar memang dunia tahu Islam itu Muhammad bukan penyelamat, Islam itu tidak. Saya pikir kalau Pak Kece ulang-ulang lagi terus membangun narasi seperti itu, nanti umat Islam banyak tersinggung, Pak Kece dilaporin menista agama lagi, nanti Pak Kece yang rugi nanti. Saya kira begitu Pak Kece. Mohon maaf Pak ya, saya hanya silakan dilanjutkan. Jalan ya. Saya mengatakan gini. Oke, Pak. Sebentar Aditya. Pak Akidah. Sebentar ya. Saya mau sapa dulu di sini ada Pak. Jadi begini. Selamat pagi. Sebentar Pak Tidak Akidah. sabar ya. Sebentar. Pak, saya meluruskan pasal dulu. Sebentar, saya meluruskan pasal dulu. Begini pasal. Silakan. Justru saya berbicara itu berdasarkan ayat yang ada di Al-Quran, karena kalau saya mengikuti pertanyaan-pertanyaan orang yang ini mencari-cari kesalahan, memelesetkan, saya pasti diminta pertanggungjawaban oleh hukum. Apa yang saya sampaikan harus dipertanggungjawabkan di depan hukum. Kalau saya ada yang melaporkan, nah saya punya dalil yang saya ucapkan itu jelas ayatnya, jelas suratnya. Jadi saya tidak mau melenceng daripada ayat yang tertulis di dalam Al-Quran. Ya, itu betul, maksud Pak. saya. Maka ini perlu didengar oleh dunia. Ya. Dan jangan biar banyak orang yang tidak terkecoh dengan pengajaran-pengajaran itu. Kalau memang di dalam Islam itu tidak ada keselamatan, jangan dibilang Islam penyelamat. Karena akan diminta pertanggungjawaban oleh malaikat nanti di akhirat. Ya. Jadi saya sampaikan ini, walaupun saya dilaporkan nggak takut saya berbicara benar dalilnya ada. Ya kalau memang tersinggung, saya berbicara Al-Quran, saya tidak menyinggung perorangan, saya berbicara menyampaikan ayat Al-Quran agar orang tidak terkecoh dengan pengajaran setan itu tadi. Begitu. Ya, yang masalahnya Pak Kece menyimpulkan dengan pola pikir Pak Kece. Itu yang kadang membuat umat Islam kadang merasa tersinggung, Pak. Jadi ketika Bapak bawa ayat memang benar, Bapak membacakan terjemahannya dengan baik dan benar. Tapi ketika Pak Kece simpulkan dengan cara pola pikir Pak Kece, nah di sini polemiknya, Pak. Jadi saya pikir kalau sudah di Kristen ya jalani saja Kristennya dengan baik, ya. Dengan juru selamat Yesus Kristus. Sementara kami dalam Islam itu juru selamatnya adalah petunjuk. Oke. Kami hanya mendapat petunjuk dan silakan. Saya sanggah tahu sebentar ya, bisa ya. Pak Bombom, sebentar ya Pak Bombom. Oke, saya luruskan seperti ini Pak Sal. Ketika anak-anak Tuhan, pengikut Kristus, mengetahui bahwa banyaknya oknum-oknum ustadz ataupun para mualaf yang memfitnah, memelintir firman Tuhan, itu pun berlaku sama pasal. Tetapi kalau di dalam iman kekristenan, di dalam iman kami, kebenaran. Jadi kalau narasi seperti itu saya rasa tidak fair juga. Suaramu nggak jelas lagi. Sudah jelas? Udah, Bu. Lanjut. Ya, saya ulang ya. Ya. Oke. Ya, apa yang disampaikan Pak KC itu bagian dari penginjilan dia. Dibawanya ke sisi positif, in positif maksud saya. Tetapi kalau kita lihat, kita meng-counter attack di sini, kita defense sifatnya ya. Kita menjawab tuduhan-tuduhan ustadz-ustadz mualaf-mualaf dari kalian yang suka memfitnah, mempelintir firman Tuhan Yesus. Begitupun juga dengan topik malam ini, gitu. Jadi kalau dibawa ke narasi seperti itu, saya rasa ini bukan permainan yang fair seperti itu, Pak Sal. Karena gini, sejatinya kalau Tuhan yang benar itu tidak perlu dibela. Kalau memang Anda hakul yakin gitu ya dengan iman Anda seharusnya tidak menjadi masalah, tetapi diluruskan saja seperti itu. Iya betul. Di lapangan juga memang terbukti juga bahwa termasuk si Suharsono, si mualaf-mualaf yang lainnya, begitupun juga dengan Taslim yang bukan mualaf. Iya. Dia juga mempelintir firman Tuhan dengan seenaknya. Begitupun juga yang baru meninggal Moko Ginta. Seperti itu. Jadi jangan dibawa ke narasi seperti itu. Saran saya, kalau memang tidak siap diskusi,
Kalau memang merasa tersinggungan, jangan masuk di dalam ranah diskusi, karena bicara diskusi bicara dua arah gitu Pak Sal. Silakan dilanjutkan yang lainnya. Oke, baik. Saya tambah sedikit ya. Menanggapi tentang Audrey. Saya mau menanggapi. Jadi begini, Sebentar, aku bicara. Aku sedikit aja, Sal. Oke, Pak Bomo. Aku sedikit aja, Sal. Ya, tadi Bung Sal katakan bahwa Nabi berkata hanya menunjukkan jalan, betul nggak? Jalan. Bawa petunjuk, ya. Ya, bawa petunjuk jalan ya. Ya, jadi begini. Kenapa Yesus datang ke dalam dunia? Karena nubuatan-nubuatan sudah disampaikan di dalam Amsal, ya. Amsal 16 ayat 25. Ada jalan yang disangka orang itu lurus, ya. Tetapi ujungnya itu menuju maut. Ya, saya ulang ya. Ada jalan yang disangka orang itu lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Makanya Yesus datang, firman Allah datang ke dalam dunia. Makanya Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan, hidup, dan kebenaran. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi jalan, Nabi boleh banyak, Rasul boleh banyak, tapi juru selamat hanya satu, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Ya, saya tanggapi Bu Audrey tadi sedikit aja. Mohon maaf Bu, saya tidak bermaksud apa ya tadi. Artinya kalau memang konteksnya dalam diskusi ya saya fine aja lah. Cuma saya di sini karena saya merasa Pak Kece ini kan kita bersaudara. Artinya saya coba menyampaikan lah pesan-pesan buat Pak Kece. Artinya kalau mungkin dalam konteks internal kita diskusi di sini ya saya mengerti. Makanya saya mohon maaf kalau ada kalimat yang hanya kita ambil positifnya, in positive perspektif gitu maksud saya. Belajar jadi manusia, kita mengambil sisi positifnya. Gitu karena gini Pak, itu yang dibahas di mohon maaf ya, saya katakan memang ini harus saya katakan supaya kita ini menjadi warga negara Indonesia ini menjadi cerdas, bukan menjadi baper. Bahkan oknum muslim di channelnya Pak Amen Record itu dia gambarnya itu pakai gambar Bapak Jokowi, sedangkan Bapak Presiden Jokowi itu simbol negara Indonesia, Republik Indonesia. Dan yang melakukan itu oknum muslim, seharusnya lebih tepatnya Pak Sal mungkin memberitahu atau menasihati beliau seperti itu ya, oknum muslim tersebut itu. Jadi gambarnya Pak Jokowi itu ada di palang salib, ya, kepalanya terbawa seperti itu seharusnya itu akhlak yang tidak mulia seperti itu Pasal. Makanya saya luruskan di sini kalau mau berdiskusi di ruang diskusi itu dua arah dan jangan baper. Gitu, ambil sisi positif perspektifnya seperti itu. Jadi tidak ada rasa tersinggung, tidak ada rasa apa. Kalau memang faktanya seperti itu, jawab dengan data, bukan dengan assume, tapi dengan data seperti itu ya. Silakan. Tapi begini Bu, yang kalau dibangun Pak Kece ini begitu terus dan sudah berapa kali dijawab, akhirnya membangun narasi itu terus-terusan sudah dijawab. Bukan narasi bukan narasi Pak Sal, karena ada di surat Al-Jin. Iya Bu, iya tadi kan sudah saya bilang. Nah itu bukan narasi. Pak Sal harus bisa membedakan mana ketika manusia berbicara narasi, mana ketika manusia berbicara dengan data, mana ketika manusia berbicara dengan asumsi semata. Iya, maksud saya ya, belajar bagaimana berdasarkan ayat pakai cukup narasi yang menyebutkannya. Saya minta maaf pakai ya tidak bermaksud. Jadi maksudnya tapi saya mudah-mudahan lah kita bisa sama-sama dewasa. Saya kira begini, kita kan punya prinsip ya, kasihilah musuhmu ya. Kita jangan jadi sama kayak ustadz yang Ibu Audrey katakan tadi, yang ustadznya Walone. Kenapa mau melakukan hal yang sama? Begitu Bu ya. Saya silakan. Iya Pak Sal, kami memang mengasihi musuh itu ajaran didikan Tuhan Yesus yang paling mulia ya. Oke, silakan dilanjutkan yang lainnya. Oke, saya lanjut ya Bang Sal. Justru saya berkata tegas seperti ini mengasihi Bang Sal supaya Bang Sal ini tidak masuk neraka. Kenapa? Karena itu Al-Quran sudah pasti berbicaranya, tidak ragu-ragu, tidak wallahu alam bisawab. Mengikut jin pasti ke neraka. Maka saya ingatkan pengajaran-pengajaran jin yang diikuti menghentikan supaya Anda itu diselamatkan. Itu tujuan saya. Karena memang di dunia itu harus saling mengingatkan. Kalau saya tahu ayat itu akan membawa ke neraka, maka saya kasih tahu kepada Anda.
Nah, Anda terima atau tidak itu hak Anda. Saya menyampaikan sudah selesai, ya. Bukan saya memaksa Anda harus Kristen, tidak. Tapi Anda harus tahu bahwa firman Tuhan itu iya dan amin. Pasti tidak ada wallahu alam, tidak ada mudah-mudahan. Kalau dikatakan Al-Quran bahwa orang sholat akan celaka, itu pasti akan celaka. Karena tidak ada ayatnya orang sholat akan masuk surga. Seperti akidah Islam tadi ditanya sholat nggak ngerti makna sholat, ditanya zakat nggak ngerti arti zakat, hanya mengatakan zakat ada kata orang Arab. Sementara ada perkataan persamaannya yang bahasa Indonesianya. Sholat juga ada persamaan bahasa Indonesianya sebenarnya. Kalau mau memahami begitu. Jadi dari tadi ditanya apa definisi sholat, apa definisi zakat, itu nggak ada jawaban dari tadi, ya. Apa memang nggak ngerti atau bagaimana? Saya wallahu alam lah ya. Tahu yang Itu. ngerti. Ya, jadi saya kasih tahu orang sholat itu sudah jelas menurut Al-Quran akan celaka, maka hentikanlah itu. Ya. Baca selanjutnya. Lah iya, kan sholatnya tidak pernah serius, artinya lalai itu kan tidak mengerti apa yang dibaca, itu lalai artinya. Oke, giliran saya lagi ngomongnya, Mas ada nunggu dari tadi mengantuk ini. Oke. Pak Aceh, silakan sekarang buktikan, Aditya. Sekarang silakan pertanyaan saya, apakah ada ayatnya Muhammad akan bisa menyelamatkan? Kalau tidak ada ayatnya, kalian menyerah. Ya harus sadar. Ngapain bangga-bangga dengan Muhammad? Ya. Oke, saya mau diskusi sama Bom nih. Bom, halo Bom. Selamat malam semuanya. Malam. Ya. Oke. Silakan, Sudah siap kitabnya, Bom? Oke, saya mau tanya ke Bom. Bom, tolong dijawab singkat padat ya. Begini. Dosa warisan itu asal muasalnya dari mana, Bom? Jawab singkat aja, Bom. Kamu baca Kejadian 1 ayat 14 dan 15. Tidak jelaskan aja dosa warisan itu asalnya dari mana gitu loh. Iya, kamu baca Kejadian 3 ayat 14-15. Waktu Adam dan Hawa. Oh. Baca saja di situ. Ini. Tanya dulu. Di manusia itu ada mati berapa jenis kematian? Nggak, sebentar dulu saya tanya, dosa warisan itu asalnya dari mana dulu? Saya sudah jawab di Kejadian 3. Setelah manusia jatuh dalam dosa, Kejadian 3. Di situ makanya saya tanya sama Aditya. Aditya mengerti kata kematian enggak? Kematian itu ada 3 jenis kematian, Aditya. Yang kamu tahu enggak? Enggak, itu maksud saya itu kondisi Adam itu saat kejadian itu di surga atau di neraka itu tempatnya. Itu maksud saya, Bom. Begini, kejadian Adam dan Hawa, jangan kamu dengar-dengar sama orang lain. Orang lain di channel lain, mereka punya pikiran berbeda dengan Bom, ya. Karena kalau kita lihat dalam Kejadian 1, Allah, Elohim menciptakan bumi, ya. Itu kan roh Allah, Kejadian 1 ya. Nih, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, ini nih, kata pertama aja langit dan bumi. Belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Elohim melayang-layang di atas permukaan air. Air ini kan ada di bumi, ya. Berbicara tentang bumi. Kemudian Kejadian 1 ayat selanjutnya, berarti Taman Eden itu ada di dunia, bukan di surga, di bumi. Ya, saya berbeda dengan yang lain-lain. Ya, minta maaf ya. Kalau yang lain bilang Taman Eden ada di surga atau di mana, itu saya nggak tahu. Karena saya berbicara secara letterlet ya. Sampai 26 di sini, berfirman Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut. Berarti di laut ini di bumi. Burung-burung di udara. Sudah dapat poinnya. Sudah dapat poinnya. Ya udah dapat poinnya ya. Begini, berarti dosa warisan itu bukan karena Adam terusir dari surga ya. Setuju, Bom ya? Sudah dijawab. Sudah dijawab, gimana? Sekarang giliran kita bertanya. Jangan Anda bertanya terus. Kasih karunia ini kelihatan begonya orang satunya. Diam dulu orang lagi. Adik jangan Adiknya jangan orang tua. Kamu bilang saya bego. Kau diam dulu lah. Saya lagi diskusi sama Bom. Diam kau. Ini Bom. Berarti
Kau diam ya, bego orang ya. Kau diam bego. Jangan macam-macam ngomong. orang ini Kurang ajar mentang-mentang sekali kau. mentang-mentang Kau dicari kurang. cuma dulu itu Saya seenaknya sopan-sopan sendiri jawab aja. kamu ngomong. Saya sopan-sopan, tapi Anda tidak sopan. Saya lagi Anda. diskusi sama bom situ motong Nah, aja. sekarang pertanyaan Anda kan sudah dijawab. Gantian Saya belum. dong. Ganti. Namanya diskusi, Aditya. Enggak, Ya. saya lagi diskusi sama bom tadi. Situ diam dulu Iya, lah sudah sebentar. dijawab. Anda nanya surga di mana? Anda nanya Kata, Taman Eden di mana? Sudah dijawab. katanya mau mengedukasi dari Hong Kong. Nah, Malah begini belum sekarang selesai kan sudah sudah dipotong. dijawab. Sudah dijawab. Ya, paham ya. Silakan Saya Pak tadi Bom kan tanya, Pak Bom. Nah, begini Bom, berarti kan kita belum selesai tadi. Berarti sepakat kan? Ketika Anda Adam itu jangan. berarti tidak terusir dari surga, Bom. Ya, saya Sebentar. setuju. Anda cabut dulu omongan Anda yang mengatakan saya goblok. Cabut dulu. Ya, buat apa saya cabut? Nyatanya situ potong orang lagi Kalau diskusi Anda kok. tidak cabut, kalau Anda tidak cabut, berarti Anda goblok. Ya sudah, Anda sama-sama kurang ajar. Kita aja Anda kurang nggak ajar. main potong-potong. Anda Di sini kurang kan ajar. potong-potong. Saya bukan motong-motong. Ya, Anda diam dulu. Anda tidak cabut, berarti Anda goblok. Anda kurang Ya, ajar. Ya, ya sama-sama agama sudah, apa yang sama-sama. Anda anut? Agama apa yang Anda anut? Agama Anda mengajarkan begitu? Lah Anda punya etika nggak kalau Ajaran berdebat Anda, itu? saya sangat punya etika. Saya lagi Ya. diskusi sama Bom situ komen potong aja. Ini bukan jalur Anda, kita giliran, kita gantian. Anda sudah sama Bom. Sekarang giliran saya. Belum Bertanya pada selesai saya Anda. sama Bom. Nanti giliran situ Kalau ada. Anda bertanya sudah cukup satu jawaban, sudah dijawab. Belum Anda selesai. mau bertanya, belum. Anda mau minta berapa pertanyaan? Ngomong. Ya sampai selesai masalahnya ini toh. Bagaimana mau selesai? Anda kejar terus. Habis pertanyaan ini Anda bertanya, habis pekerjaan ini bertanya, kapan mau selesainya? Tidak, tetap dalam konteks dosa. Saya mau Pakai bertanya otak itu. kawan, ya. Anda cabut dulu perkataan Anda. Kalau Anda beragama yang baik, ya. Saya lagi diskusi Anda sama Bom. gunakan kata-kata yang baik. Anda kalau beragama yang baik, Anda gunakan kata-kata yang baik. Itu mentang-mentang di channel Pak Yusuf itu saya nanya sendiri. Bukan mentang-mentang kawan. Udah Aditya, kamu punya channel kapan live? Kawan, ya. Anda masuk ke channel orang, gunakan bahasa yang baik. Kamu diterima dengan baik-baik. Kamu diterima dengan baik-baik, ya. Berlakulah baik-baik. Begitu, saya sudah Aditya. baik dari tadi. Saya belum selesai. Nah, makanya kenapa Anda mengatakan orang goblok? Itu main potong aja kok, orang belum selesai sama Bom. Anda memotong orang juga Anda mengatakan kamu goblok kok. Maaf ya, permisi ya. Permisi. Ya. Tunggu Pak kasih permisi. Adik Aditya, tolong dengarkan. Tadi waktu Anda bertanya kepada Pak Bom, Pak Bom sudah memberikan ayat. Kamu sudah baca atau belum? Ya sudah saya baca, Mbak. Bawahnya saya ada Nabi Adam itu diciptakan di Taman Eden, ya kan? Taman Eden diciptakan dari debu dan tanah, ya kan? Taman Eden itu berada di sebelah timur. Di sana ada sungai ada sungai ada 4 hulu sungai ya. Satu melewati Sungai Efrat. Sungai itu kejadian berapa itu? Kejadian berapa itu? Dan melewati Sungai Tigris. Tigris itu ada di Irak. Kejadian 2. Ya, ikut kata-kata Pak Bom. Ikut kata-kata Pak Bom. Loh, makanya saya mau diskusi tadi. Saya serius mau diskusi sama Bom tadi. Oke. Aditya, kalau begini kapan kita dapat poinnya kalau begini diskusinya? Sebentar, Pak Bom. Sebentar Pak Aditya, saya ingin tanya dengan Pak Aditya. Cukup Bapak jawab aja, ya mau cukup jawab saja dengan singkat, padat dan jelas. Bapak hadir ke room ini ingin cari pembenaran atau kebenaran? Ya saya ingin diskusi ya sama Bom. Kalau kebenaran saya sudah dapat Pak Yusuf. Kebenaran itu kan relatif Pak Yusuf, ya kan? Iya. Yang namanya juga kepercayaan. Berarti gini kan Bapak kan bilang Bapak sudah mendapat kebenaran, ya kan? Nah, berarti gini Pak, diskusi itu harus yang adil ya. Kan Bapak sudah tanya satu. Nah, teman yang lain harus tanya lagi, Pak. Karena Bapak sudah katakan Bapak sudah menemukan kebenaran. Jadi saya rasa Pak kasih karunia boleh bertanya ke Bapak, gitu loh. Nah, maksudnya begini, Pak Yusuf, maaf Pak Yusuf ya. Saya ingin mencari komparasinya
antara Al-Quran dengan Bible, ya kan? Karena Al-Quran juga menyatakan itu bahwasanya Adam juga diciptakan dia di Jannah Adnan, kan? Itu bermakna taman juga sih, gitu loh. Karena apa? Karena taman atau jannah dengan Taman Eden itu berbeda dengan surga, gitu loh. Itu maksud saya. Karena apa? Surga itu kan dari bahasa Sanskerta, ya kan? Dan dalam itu dalam keyakinan Hindu dan Buddha, ya kan, bahwasanya diyakini surga itu tempat kembalinya arwah-arwah orang terbaik. Itu versi surga kan di dalam agama Hindu dan Buddha, gitu loh. Jadi di sini saya itu mau bisa bom itu apa? Ingin mencari komparasi antara Al-Quran dan Bible, ternyata ada kesamaan, gitu loh, ya kan? Karena di dalam perjanjian lama di kejadian itu ya, mengatakan Adam itu diciptakan di Taman Eden, ya kan? Taman, tapi di situ tidak dikatakan surga. Dan benar kata Bom tadi bahwasanya Taman Eden itu berada di dunia, ya kan? Karena memang ada di timur ada sungai Tigris. Karena sungai Tigris itu secara teritorial itu memang di wilayah Irak sana, gitu loh. Jadi masuk akal kalau di dunia itu. Maksud saya mau diskusi Bom keburu dipotong sama kasih karunia, ini belum selesai saya itu. Tapi itu baik Pak Aditya. Jadi gini, kalau memang Bapak sudah selesai bertanya, Bapak juga harus adil ya. Kita bertanya ya. Silakan. Ya, kalau Bapak ya, memang misalnya Bapak tinggalkan room, saya nyatakan Bapak kabur ya. Siap. Oke, silakan lanjutkan Pak Aditya. Ya tadi karena sudah dipotong tadi ya hilang konsep dari saya. Silakan bertanya aja sudah, enggak apa-apa. Aditya, kamu live tuh hari apa biasanya? Tenang aja, nanti aja lah. Nah, itu masalah kita, nanti ada sih nomor WA. Jadi gini Aditya. Bom. Silakan. Atuha kita besok di channel Aditya. Saya malas dialog sama orang yang arogan. Enggak, ini di channel Aditya ini nggak main potong-potong. Main timer gitu. Saya bisa menilai Anda. Saya ini bukan orang biasa. Saya ini juga saya. Ya itu. Di channel Mbak Bom. Tadi saya masuk ke channelnya Aditya. Dan mereka itu nggak bisa jawab, malah ngancam-ngancam mau laporin saya. Saya harus berhenti, jangan pakai huruf Arab katanya. Jangan pakai bahasa Arab. Ya kenapa saya dibatasi hak saya? Saya mau bahasa Inggris, bahasa Arab itu hak saya. Itu ada yang ngancam-ngancam katanya kalau pakai bahasa Arab saya laporin katanya. Begitu. Emangnya ini negara orang Arab? Tidak. Nanti suatu saat kamu akan dengar kesaksian Bom di YouTube channel Yusuf Manubulu ya. Kesaksian kita dialog aja. Nanti Bom kamu akan mendengar kesaksian Bom ini orang nakal ya. Bom ini orang nakal. Seumur Anda dengar dulu. Bom ini orang nakal. Bom ini sudah lihat kerajaan surga ya. Bom sudah di bawah Tuhan. Kenapa Bom selalu berbicara akatapia? Bom disuruh perintah untuk menyelamatkan manusia seperti Anda. Jadi Bom cukup menyampaikan, biarlah nanti Tuhan yang menyelamatkan Anda. Bom tidak pernah mau marah. Bom hanya berkata, kalau Anda mungkin lihat Bom bercerewet, itu karena Bom kasihan sama Anda. Jadi kalau Anda mau berdialog sama Bom, silakan tanya baik-baik. Jangan kasar-kasar seperti Anda tadi katakan, takut ya. Bom tidak takut sama Anda. Setan pun sampai sekarang. Dengar dulu. Sampai sekarang, setan pun Bom bisa ambil kasih masuk di Anda. Ya, karena Bom suka usir-usir barang itu. Ya, jadi Anda jangan lawan dengan Bom, karena Bom ini sudah penuh dengan karunia Roh Kudus. Kalau Aditya, saya nilai orangnya ya. Dia ini meskipun dia orang ini belum percaya Yesus, tapi dia ini masih mencari segala sesuatu. Dia masih mencari. Dan dia ini orangnya, karena mungkin dia pengaruh dari Anda, jin yang ada di Anda, sehingga dia itu tadi terbakar, sehingga tidak sengaja dia berbahasa kepada kasih karunia. Demikian. Pasti Aditya punya hati kecil, pasti sebentar dia akan menyesali. Makasih. Silakan yang lain teman-teman. Apa betul itu Pak Aditya? Gimana? Apa betul kata Bom itu Pak Aditya? Maksudnya ya nggak usah dibicarakan lagi, nggak usah bicara pribadi lah. Aditya itu tadi itu dia tidak sengaja mengatakan bahwa beliau berkata begitu. Itu sebenarnya hatinya baik ya. Aditya saya tahu dia berpikir begitu karena dia kelepasan karena ada Anda. Akidah itu kan anak jin, makanya jin ketemu dengan agak. Jadi Aditya seakan-akan tuh
terbaur kata kasar karena Anda yang sudah memancing duluan. Karena Anda itu anak jin ya, minta maaf ya. Saya kalau berdialog sama akidah, entar Aditya, entar saudaraku. Saya ketemu orang-orang yang berdialog, Anda ini salah satu orang yang tidak bagus, sama dengan Rahmana Jaya. Kalau Aditya orangnya, dia berkata apa-apa saja, karena dia orangnya polos, masih polos. Polos ini yang perlu kita bina ya. Silakan Pak Aceh, teman-teman yang lain silakan. Ya, jadi bom jangan terlalu berlebihan puji saya. Soalnya pujian itu bahaya juga sih. Saya suka dihina malah. Saya nggak puji, itu saya bisa menilai saudara ya. Oke, baik. Baik, sebentar. Kasih Karunia ingin berdiskusi, Pak. Ya, terima kasih. Saya cuma ingin menyampaikan, Aditya, kalaupun ada apa-apa, gunakan tetap bahasa yang santun ya. Kalau dipotong, Anda tidak senang dipotong, ngomong saja. Nggak perlu sampai ngomong goblok-goblokin orang. Saya sih tidak sakit hati kamu goblokkan Aditya. Ya, saya mengasihi kamu. Ya, tetapi ini akan dengar dulu Aditya. Ini akan merugikan dirimu sendiri. Ketika Anda berucap kata begitu, orang bisa menilai siapa Anda sebenarnya. Ini saya ngomong dengan tulus Aditya ya, karena saya mengasihi kamu. Ya, dengan Anda berkata begitu, ya orang akan menilai siapa Anda sebenarnya. Agama apa yang Anda peluk? Agama itu kan mengajar Anda seperti itu, kan tidak, ya. Jadi mohon diperbaiki. Kalau masuk ke room orang, ya Anda diterima dengan baik-baik, ya berlakulah dengan baik-baik. Begitu Aditya ya, saya kira itu saja. Terima kasih. Oke, saya tambah sedikit dulu ya. Begini. Di sini kita kan harus berlaku adil kan, dan tidak bisa dipungkiri loh, banyak rekam jejaknya Kasih Karunia di channel Pak Yusuf Manubulu ini. Anda itu terlampau sering mengatakan saya goblok itu, terlampau sering, tapi saya cuek-cuek aja gitu loh. Ada masih banyak rekaman jejaknya itu. Anda lebih dulu loh. Anda harus sadari itu. Itu Anda pahami Aditya, Anda pahami ya, Anda pahami. Saya cuma balas kalau saja Anda itu tadi juga Anda memulai ya. Saya masih dengan sabar, ya. Kalau Anda tidak memulai, saya malah minta Anda cabut, tapi Anda tidak mau cabut. Nah, yang lalu-lalu juga begitu Anda lakukan, Aditya, ya. Oke, baik. Sudah. Sudahi nanti keributan seterusnya. Sebentar Pak Obre. Oke. Kalau dia bilang saya memulai, hari ini saja sudah kelihatan siapa yang mulai. Sekarang saya tanya dulu ya. Pernah enggak saya bilang goblok sama Pak Kace? Sebentar, pernah enggak selama saya masuk rumah dulu, pernah enggak saya bilang goblok sama Pak Kace? Tidak pernah. Dodol saja, dodol. Goblok tidak. Kamu pernah mengatakan saya dodol. Kamu mengatakan dengan bahasa lain dengan Pak Kece juga ada, Aditya ya. Sudahlah, kita jangan di situ. Saya mengasihi kamu. Ya, gunakan kata-kata yang pantas. Oke. Karena ya saya tidak pernah mengatakan goblok sama Pak Kace, karena Pak Kace tidak pernah goblok sama saya. Bang Aditya. Ya. Bang Aditya, supaya tidak diperpanjang, saya sebagai admin GM Yusuf Manubulu, saya minta maaf. Udah, jangan diperpanjang lagi ya. Cukup bicara kasarnya ya. Cukup ya. Udah, begini aja. Baik, terima kasih teman-teman yang saya hormati dimanapun Anda berada, para penonton channel Yusuf Manubulu. Malam ini mau saya sampaikan kepada saudara-saudara, sebenarnya yang ada di room ini apa sih yang dicari, kemana tujuan, siapa yang mau diikuti. Kalau bagi umat Islam sebenarnya petunjuk ini sudah sangat jelas. Isa Al-Masih Nabi terkemuka dunia akhirat, jelas di Al-Quran surat 3 Al-Imran ayat 45. Tapi umat Islam aneh, menghindari ayat itu, tidak ngerti baca, apalagi arti. Nah, ini yang membingungkan. Tapi mereka sok pinter, mau ngajak berdebat, ditanya ayat, dalil nggak ngerti. Nah, itu sudah jelas tuntunan. Kalau ikut Isa Al-Masih, ikut dengan Nabi yang dekat dengan Allah. Kalau ikut Muhammad, sudah jelas di Al-Quran surat 72 Al-Jin ayat 19, Muhammad itu dikerumuni jin, jadi lebih dekat dengan jin. Nah,
pilihannya sekarang, pilihannya mau ikut yang mana? Mau ikut yang dekat jin atau ikut dengan yang dekat Allah? Itu aja. Silakan para pendengar menilai. Saya Ya, mau nanya. kalau saya mau nanya. Anda mempercayai Isa atau Yesus itu sama? Percaya atau tidak? Oh, percaya. Oke, mantap. Tapi kalian bilang mengatakan, ya, Bom mengatakan kemarin, Isa dan Yesus itu berbeda. Itu kan Pak Bom. Kalau saya kan beda. Kamu nanya ke saya apa Pak Bom? Hai deh. Hah? Ya. Kamu nanyanya ke siapa? Ke Pak Bom apa ke saya? Kalian mengatakan Isa dan Yesus itu pribadi yang berbeda. Orangnya berbeda. Tapi Anda sebagai orang Kristen mempercayai Isa dan Yesus itu sama. Betapa munafiknya Anda. Begini. Itu hak saya. Pak Bom jangan dulu jawab, Pak Bom. Pak Bom, sebentar, jangan dijawab. Blunder dia kalau dijawab. Jadi begini, kamu bertanya ke siapa, jawabannya apa, harus hormati. Makanya kamu diskusi di sini, jangan bawa asumsi dari orang, dari kata orang. Buktikan data, fakta, ya. Anda orang intelek, Anda mengerti aturan. Katakan pendeta Isa dan Yesus itu pribadi yang berbeda. Jangan dibanding-bandingkan pendeta, makanya Anda harus punya ilmu, jangan ilmu katanya. Ini data yang penting loh. Enggak, sekarang saya mau nanya, Anda berguru dengan pendeta siapa? Pak Akidah. Saya tidak berguru dengan pendeta, saya punya Tuhan. Saya lebih diajari oleh Tuhan, bukan oleh manusia. Makanya saya kenal Tuhan yang saya sembah, bukan Anda. Anda itu Tuhannya katanya, kata orang, kata ustadz, kata imam, ya, kata dalil. Saya berguru kepada Tuhan karena saya kenal dengan Tuhan yang saya sembah. Begitu. Gimana Tuhan mengajari Anda, gimana caranya? Makanya Anda cari Tuhan dulu yang benar, jangan Muhammad didoain terus. Ya, cari Tuhan yang benar, biar Anda diajari oleh Tuhan. Anda belajar sama Tuhan dari mana? Gimana cara Anda belajar sama Tuhan gimana? Ya, kalau Anda berasal dari Tuhan akan tahu Tuhan Anda. Nanti akan mengajari Anda. Dari mana? Saya jelaskan pun kepada Anda, kalau Anda hatinya buta, sulit saya menjelaskannya karena Anda orang buta terhadap Tuhan. Coba jelaskan gimana cara Tuhan mengajari Anda. Sedangkan saya tidak bisa menjelaskan kepada Anda kan masih buta, Anda itu masih kenyang dengan doktrin Arab, sehingga Anda mengatakan Allah itu kata Arab, baru Anda taat kepada Arab, paham? Ya, jelaskan biar saya tahu gimana Tuhan mengajari Anda. Nggak bisa, Anda masih buta. Kalau Anda mau diajarin kenal dengan Tuhan, Anda baptis dulu. Mati, itu aja senjata kalian dari tadi. Bukan, Anda mau terima Tuhan apa tidak gitu. Anda mau kenal Tuhan apa tidak. Gini. Jadi begini loh, kalau Anda pengen mengerti, minimal Anda belajar dulu. Kalau Anda ingin melihat, Anda harus punya mata batin dulu, harus punya mata. Ya, kalau Anda mau bicara, Anda harus punya mulut dulu. Bagaimana mungkin batu hitam punya mulut? Nggak bisa ngajarin Anda. Nah, gini. Saya sekolah campuran umum, ya. Gak akan mungkin ada guru agama Kristen di sekolah saya dulu. Kalau memang konsep Anda berpikir seperti itu, ya, mendingan mereka nggak usah berguru. Dari mana yang mereka itu tahu tentang kekristenan kalau tanpa nggak melalui guru? Oke, saya jawab boleh? Dari mana Tuhan mengajari kalian? Oke, Pak Akidah saya jawab boleh Pak Akidah? Silakan. Baik, gini Pak Akidah ya. Tuhan yang benar itu Tuhan yang punya misi ingin menyelamatkan manusia. Karena di dalam konsep kekristenan, di bawah di bumi ini, di portal dimensi dunia, itu ada kerajaan antikristus atau kita sebut sebagai kerajaan darkness. Itu sistem dunia. Nah, kalau di sistem kami, di kerajaan surga, di kerajaan Elohim, tidak boleh jin, iblis, itu bagian dari antikristus, satu paket, satu paket gitulah pokoknya. Itu tidak boleh masuk ke dalam kerajaan Elohim.
Gitu Pak Akidah. Oke, Tetapi gini. kalau Ini pertanyaan sebentar, saya belum dijawab oleh. saya belum selesai. Silakan. Tetapi kalau di konsepnya Pak Akidah, kami hargai itu bahwa jin bisa masuk ke dalam jannah di Ar-Rahman 39 gitu Pak Akidah. Nah kalau Nggak, Tuhan kami Tuhan yang benar, sebentar saya belum gimana selesai. cara si Kace belajar sama Sebentar. Tuhan? Kok kamu tidak sopan ya? Kemana-mana lagi. Kamu enggak, ini konsep saya. Ini konsep saya, bukan konsep Anda. Saya yang mengimani, bukan Anda yang mengimani. Gitu loh, Pak Akidah. Jadi kalau misi Tuhan Yesus itu adalah misi keselamatan untuk menyelamatkan manusia supaya jangan bersatu kepada ilah dunia. Supaya jangan bersekutu kepada ilah dimensi antikristus dunia. Karena di bawah ini ada darkness. Kenapa nanti dia turun? Mengapa dikatakan demikian? Karena Tuhan Yesus itu adalah Raja Damai. Dia yang akan datang nanti untuk menumpaskan sistem kerajaan dunia, sistem antikristus, jin, iblis, dan sebagainya. Itu jadi satu di dalam spirit ilah dunia antikristus. Makanya kenapa di kerajaan Elohim tidak boleh spirit antikristus masuk ke jannah, masuk ke surga. Tetapi di dalam konsep Anda, jin bisa masuk ke dalam jannah Anda. Berarti berbeda, gitu. Berbeda Tuhan, berbeda pencipta. Sebentar, berbeda pencipta. Jadi yang mendengar, supaya mendengarkan bahwa di kerajaan surga, kerajaan Elohim tidak bisa jin, iblis, darkness itu bagian dari dimensi dunia di bawah. Gitu, karena di bawah gelap. Itu ada firman Tuhannya juga, nanti bisa dijelaskan oleh Pak Bom. Beliau yang lebih mengerti. Tetapi kalau di Elohim, di kerajaan Elohim, dia adalah sumber, dia adalah terang dunia. Mengapa terang dunia itu harus datang ke dalam dimensi dunia supaya untuk mengalahkan spirit antikristus itu, dan sudah terbukti dikalahkan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Sudah selesai, yang mana sudah diikat oleh Tuhan Yesus masuk ke dalam dimensi dunia. Tidak bisa dikutik-kutik karena dia akan datang kembali. Itu. Enggak. Gini. Enggak, itu iman kami. Kamu tidak bisa bilang tidak. Ini jawaban yang tadi pertanyaanmu apa, Akidah? Pertanyaan gimana cara si Kace belajar sama Tuhan? Gimana? Kalau memang baik. Bom jawab gini, ya. Bom jawab ya. Kalau gini. Ya. Orang Kristen tuh tahu dari mana tentang Tuhannya? Dari guru pasti. Ya, saya sekolah di sekolah campuran, ada Islam, ada Buddha, ada Kristen. Ya. Di situ ada guru agama Kristen. Kalau mereka begitu, ya benar. Ya guru Kristen ada. Kalau memang dia belajar sama Tuhan, silakan. Ya udah, oke. Bom jawab ya. Ya udah. Nanti Bom jawab. Bom jawab dulu, sebentar aja. Setengah menit saja. Jadi begini, Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, Tuhan Yesus perintahkan ada 3 perintah ya. Perintah agung. Pergi memberitakan Injil dan ajarlah dan baptislah. Karena Yesus berkata, ya, benar kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Nah, jadi begini, kenapa sampai kita orang Kristen, ya, Anda tadi kan tanya, coba ulang lagi supaya saya jelaskan supaya Anda mengerti. Tadi Anda jelaskan, kenapa seorang apa? Gimana caranya si Kace belajar sama guru, sama Tuhan? Oke, ya udah. Bagaimana caranya si Kace belajar sama Tuhan? Karena Kace, ya, di KC itu nanti saya kasih bahasa panjang. Nanti baca saja Yesaya 11 ayat 2 ya. Itu yang ada di KC, sehingga KC ya dijamah oleh Tuhan, karena dalam Yohanes 15 ayat 16 Yesus berkata, bukan kamu yang mencari aku, tapi aku yang mencari kamu, mengambil kamu ya. Ini jawabannya di dalam 1 Yohanes ya. Kamu catat aja 1 Yohanes 4 ya, ayat 5 sampai 6. Saya baca ya. Ayat 5 ini untuk Anda. Mereka berasal dari dunia. Ini untuk Anda. Nanti ayat 6 untuk kami dan Pak Kace. Ayat 5 untuk Anda. Mereka berasal dari dunia. Sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal dunia. Dan dunia mendengarkan mereka. Anda, dunia mendengarkan Anda. Tapi kami ayat 6-nya. Kami berasal dari Elohim. Barang siapa mengenal Elohim, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Elohim, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Anda ada roh yang menyesatkan, jin. Kami ini adalah roh kebenaran. Kalau Anda mau baca langsung lagi, ada di Yudas 1, catat situ, supaya jangan Anda bertanya. Yudas 1 ayat 19 dan 1 Korintus 12 ayat 3. Silakan Pak Aceh, lanjut.
Kalau Oke, maaf gitu, saya potong sebentar ya. kalau Sebentar gitu, Bang, mari Agnes, berarti para silakan Pak Ditya. maaf ya, maaf saya potong sebentar ya, maaf ya. Begini, karena saya ditinggal di daerah bagian tengah ya, daerah saya ini sudah jam 2 ya. Jadi saya mau pamit mundur karena sudah ngantuk. Untuk Pak Yusuf Mandebulu, terima kasih Pak Yusuf atas kebijaksanaannya. Ya, Saya juga terima mohon kasih maaf. Aditya. Ya, untuk Bang Kasih Karunia juga ya, saya mohon maaf ya kalau ada saat ini. Yo, sama-sama Aditya. Oke. Nah, itu Sama-sama masih Aditya. bilang Aditya orangnya. Ya, Saya ya, tahu. karena kita 1-0. Ya, saudara Tolong, saya maksudnya. tahu Akidah. Bom tuh tahu Aditya orangnya. Oke, saya pamit ya. Selamat malam Ya, semuanya. terima kasih Bang Terima Aditya kasih, ya. Tuhan berkati. Ya. Ya, Thank Assalamualaikum you. warahmatullahi wabarakatuh, Bang Akidah. Terima kasih Oke. Dek Aditya. Oke. Besok kita jumpa lagi Pak Ditya. Sama-sama. di channel. Siap. Selamat malam. Oke, gini. Kalau memang berarti para pendeta itu yang belajar sama guru berarti nggak dijamah Tuhan. Pendeta Ya mana? untuk apa ada sekolah teologi? Untuk apa ada sekolah Santo Yosef? Begini. Kalau memang pemikiran Anda. Saya jawab. Ya, sudah begini. Pengenalan kita akan firman Tuhan, ya. Anda mau bakar Alkitab kah, mau bakar apa? Karena firman itu ada tinggal di dalam diri kita. Karena Yesus berkata, firman akan tinggal di dalam diri kita. Tidak seperti Anda, baru kitab Anda dibakar, Anda semua ngolok-ngolok, Anda membenci kita. Nah, kita orang Kristen fine-fine saja. Karena firman itu ada dalam diri kita, sudah tinggal. Pada waktu kita dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam nama Yesus Kristus, Roh Kudus itu dalam diri kita sudah dimeteraikan dalam Efesus 1 ayat 13 dan 14. Ya, jadi Anda kalau mau berpikir secara pikiran Anda, silakan. Kami hanya menyampaikan kebenaran. Oke, saya mau izin dulu. Sebentar dulu, saya bicara dulu. Silakan. Sama, Anda di Sulawesi sekarang sudah jam 1:58 sudah jam 2. Saya ini di Papua sudah jam 3, ya. Jadi Anda bukan orang sibuk, saya juga orang sibuk. Kita sama-sama semua ada untuk kasih makan keluarga. Ya, boleh lah. Kalau begitu Anda lanjut, Anda mau terima dan tidak, terserah Anda. Silakan. Oke, berarti itu jawaban saya pertanyaan saya tidak menjawab sama sekali dari mana si Kacip, gimana cara si Kacip belajar sama Tuhan, oke? Sekarang saya saya sudah jawab tadi. Gini saudara. Saya sudah jawab tadi. Gini. Anda mau terima dan tidak. Catat nggak tadi ayat Alkitab saya kasih? Tidak ada sekolah, tidak ada pendeta, tidak ada guru teologi. Bagaimana saya mau berdialog sama Anda kalau Anda kayak cacing kepanasan? Itulah saya malas sama Anda. Karena begini, Pak Bung Rai. Ya. Sudah. Ya, ini untuk Anda saya sampaikan buat Anda ya. Ya. Ini udah ngantuk mati saya ini. Silakan. Bung Rai, tolong buka dalam Lukas 10 ayat 16. Buat ini saya ingat ayat ini langsung. Terserah Anda mau terima atau tidak. Lukas 10 ayat 16. Bung Rai biar baca buat dia. Untuk titip pesan buat dia. Semoga Roh Kudus jamah dia. Ini Lukas aku yang berbicara dari tadi. Ya. Lukas 10 ayat 16. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Nah, jadi begini. Ini ayat ini Pak Kacip menyampaikan kepada Anda. Itulah firman Tuhan. Ya, dia hubungan dengan Tuhan Yesus. Jadi kalau Anda tidak dengar Pak Kacip, berarti Anda tidak mendengarkan Bapa. Ya. Jadi kalau Anda menolak Pak Kacip, Anda menolak Pak Kacip yang diutus oleh Tuhan Yesus. Ya, demikian. Terima kasih banyak. Oke, baik. Saya udah mau pamit ya. Pertanyaan saya tidak menjawab sama sekali, tidak dimasuk akal. Oke, ya, selamat siang, selamat malam semuanya. Bukan mau kabur, ngantuk. Ini udah tengah malam. Oke, nggak apa-apa, biarkan. Jangan ngantuk ya. Oke, sampai ketemu lagi ya. Lain kesempatan ya. Selamat berpikir. Kesalahan saya di sini. Iya, salam nyadar. Oke ya. Iya. Oke. Salam sadar. Saya ini orangnya baik-baik saja, sopan-sopan saja. Iyalah. Inilah yang apa ini kadang-kadang ya.
Bagaimana saya mau bilang baik, kamu belum pernah transfer uang ke saya. Bagaimana orang baik itu pasti transfer. Gak baik kamu itu ah. Anda mau berapa? Transfer berapa? Ya buat beli Fortuner lah. Yang laporin saya kan 8 Fortuner mendatangi Kapolda. Begitu. Satu Fortuner nggak apa-apa. Saya kasih kamu rumah seharga 13 miliar, mobil Alphard saya, dan kertas spot saya kasih kamu asalkan kamu bisa memurtadkan saya. Oh gitu. Haleluya. Dan Yesus jamah ya. Boro-boro sekian miliar. Oke. 1 miliar pun belum tentu. Oke, baik. Gak apa-apa, nubuatan Tuhan pasti terjadi. Baik, Gitu. terima kasih sebelumnya Pak Akidah Islam sudah berdiskusi bersama ya Pak Akidah ya. Ambil hikmah baiknya ya Pak Akidah. Kalau kita ada salah-salah kata mohon Maafkan saya dimaafkan ya, ya. Aubrey ya. Sama-sama Iya. Pak Akidah. Sehat selalu ya Pak. Ini namanya diskusi. Sama Aubrey nih. Saya di Prancis. Oh, di Prancis. Ya. Kelihatan logat kayak orang Prancis saya lihat. Makasih ya Pak Akidah sudah berdiskusi. Yo, Sehat selalu, makasih. Pak. Kasar-kasar saya ya. Gak apa-apa Pak Akidah. Saya juga sama-sama ya Pak. Thank you Pak. Besok kita diskusi lagi di sini ya kalau ada waktu saya. Iya. Pak. Terima kasih ya Pak. Selamat malam semuanya. Selamat pagi. Malam. Pagi Pak Akidah. Thank you.